Jam kali itu praktek di saya isian lawe kali itu tinggal ngerti ya tuh kira kali yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, mahasiswa, mahasiswi SISNU yang Bapak banggakan dan Bapak cintai. Pada hari ini kita memasuki perkuliahan dan perkuliahan ini dengan mata kuliah yaitu dari Bapak pengantar ilmu ekonomi dengan materi di awal perkuliahan ini yaitu tentang prinsip-prinsip ekonomi. Sekali lagi tentang prinsip-prinsip ekonomi di awal perkuliahan ini. Namun sebelumnya ini ada yang Bapak mengatakan bahwa tujuan pembelajaran ini semuanya mahasiswa. Kita lanjut. Oke, adik-adik mahasiswa, ini sekadar untuk kita mengingatkan kembali. Mengingatkan itu yang adalah brainstorming, gitu kan? Nah, kita kan sebelum masuk sebagai kita mahasiswa dari kalian SMA pernah belajar tentang ekonomi kan? Kita ingat kembali. Oleh karena itu, Bapak ingin bertanya kepada sekalian. Coba apa yang Anda ketahui tentang ekonomi? Siapa? Ekonomi menurut versi yang saya ketahui dan dari beberapa sumber yang saya perhatikan dan yang saya pahami, itu adalah sebuah hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena ekonomi ini adalah satu dan dua daripada pentingnya antara hidup dan mati. Karena hidup tanpa ekonomi ini adalah sebuah kehidupan yang tidak dapat dilakukan. Ekonomi ini secara garis besar adalah bisa dikatakan mata pencaharian atau sumber daripada kehidupan itu sendiri. Bahkan bahwa kebutuhan itu pada dasarnya itu terbagi kepada tiga hal. Kebutuhan di dalam rumah tangga itu memerlukan ekonomi. Itu adalah sebuah ilmu sosial, gitu kan? Ya, ilmu perilaku sosial individu maupun keluarga, di mana kita itu kebutuhan terhadap hal-hal ekonomi itu tidak terbatas. Sedangkan yang alamnya itu terbatas, itu seperti itu. Itu yang namanya ekonomi. Ini hanya sekedar mengingatkan. Coba kita tanya lagi untuk mengingatkan mengapa ekonomi penting nih, gitu kan? Nah, dengan ekonomi ini kita jadi tahu mana yang lebih penting. Misalnya barang ini penting atau enggak, boleh kita beli atau enggak, karena kalau kita beli jadi menghambur-hamburkan uang atau sekedar cuma buang-buang uang atau gitu. Jadi intinya ekonomi itu membantu kita membuat keputusan yang baik agar kebutuhan kita terpenuhi. Tepat sekali, itu yang dikatakan. Juga kan adalah hasil keuangan. Apa saja tadi? Segala ekonomi itu kan aktivitas sehari-hari, berarti masuk dalam keseharian antara lain seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, investasi. Terus
ya. Sebenarnya sebenarnya tapi itu salah satunya. Ya, betul. Betul sekali bahwa kita tidak bisa dalam artian ekonomi itu tanpa pengaruh sumber daya alam. Itu tidak akan terwujud sebuah perekonomian tanpa sumber daya alam. Kan gitu kan? Terus tadi sumber daya manusia juga penting. Maju memahami tentang ekonomi. Kita lanjutkan pada berikutnya. Nah, oleh karena itu, ini perlu kita diskusikan bersama. Ya, diskusikan bersama. Nomor 1, 2, dan 3 yaitu apa yang masuk dalam prinsip ekonomi, bagaimana prinsip ekonomi diterapkan dalam perekonomian masyarakat, dan memberikan contoh data dan kegiatan saya memberikan penerapan prinsip ekonomi. Nah, hasil diskusi nanti silakan ditunjuk saja siapa yang menjadikan nanti presentasikannya. Satu orang bahkan membuat kelompoknya masing-masing. Prinsipnya udah apa aja? Sebenarnya prinsip yang pertama zonasi wujud adanya informasi prinsip pendidikan dan bisa masih membentuk perusahaan memahami keuangan adalah masyarakat dan beban atau seperti tiga ijazah manusia. Jadi kira-kira harus apa seperti dalam hal ekonomi dalam menghadapi kelangkaan. Kemarin kata bawa sudah tapi yang kedua yang apa yang kedua bagaimana yang kedua ke bagaimana ekonomi tanya eta akan buat dasar atau aturan main tentang bagaimana orang dan masyarakat membuat keputusan terkait sumber daya yang bisa keputusan dan seakan pakai cara itu dari bisa ekonomi Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang tentang hasil yang telah kelompok kami diskusikan mengenai prinsip dalam ekonomi. Jadi apa yang dimaksud dengan prinsip dalam ekonomi? Prinsip dalam ekonomi, prinsip itu memiliki arti aturan atau pedoman. Nah, kalau di adanya prinsip ini pasti ada tujuan lah. Tujuannya tuh untuk meraup keuntungan dari kegiatan ekonomi tersebut. Nah, kemudian bagaimana prinsip ekonomi diterapkan dalam perekonomian masyarakat? Nah, tentu saja prinsip ekonomi tersebut dibuat oleh orang juga pasti ada tujuannya atau ada tujuannya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam ekonomi masyarakat. Nah, saya mengambil contoh. Misal kita belanja di mall, nah kan suka ada si mall tersebut untuk bukan belanja ya, apa sih bahasanya itu untuk menarik minat si pembeli. Nah pasti ada saling keterikatan antara si penjual tersebut sama si pembeli tersebut. Nah si penjual pasti untuk menarik minat si pembeli. Nah si pembeli juga pasti pengen beli barang-barang diskon. Contoh nyata dari kehidupan sehari-hari yang menunjukkan penerapan prinsip ekonomi. Nah, kalau dari contoh barusan telah saya beberkan dari intinya mah yang dari yang saya jelaskan barusan dari yang nomor 2 sama nomor 3 itu ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan melanjutkan apa yang tadi kita diskusikan dan sebetulnya juga tidak akan berbeda jauh dengan apa yang tadi telah disampaikan oleh kelompok 1, kelompok 2, saya Linda. Jadi yang pertama apa yang dimaksud dengan prinsip ekonomi. Jadi dengan kehidupan kita pasti membutuhkan aturan. Nah inilah prinsip ekonomi ini adalah aturan, namun secara global juga mungkin prinsipnya ini terbagi ya. Ada prinsip bagi konsumen, ada prinsip bagi produsen, dan ada juga
prinsip bagi distributor gitu ya. Jadi bukan distributor. Mungkin dapat kita bedakannya secara garis besarnya kalau misalkan prinsip ekonomi yang dipegang oleh konsumen berarti ingin membeli harga murah tapi keuntungannya sangat besar atau kegunaannya sangat besar, ataupun prinsip yang digunakan oleh seorang produsen atau penjual itu berarti ingin menjual lebih mahal dan keuntungan yang sangat besar, ataupun di sini nanti konsumen ini adalah membutuhkan apa? Kebutuhan yang tiga tadi, ada yang kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Sepertinya konsumen ini menengah hidupnya yang hanya dapat prinsip itu, dan kita itu kan juga harus memiliki prinsip hidup itu kan gitu, tidak kan? Berarti kita itu harus punya pedoman dengan prinsip ekonomi. Memang tadi dari kelompok kedua tadi bagian kelompok satu juga kan itu membicarakan tentang keuntungan. Jadi prinsip ekonomi itu adalah oleh riba dan sebagainya. Banyak aspek-aspek di dalam ketika akar dan sebagainya yang di luar daripada hukum ekonomi yang dipegang, karena itu merupakan langkah awal. Ya, sekali lagi itu merupakan langkah awal ketika kita melangkah. Apakah itu? Nah, oleh karena itu mari kita sama-sama kita pemahaman kita untuk diuji di dalam sebuah quiz, gitu ya, dan sebuah quiz. Ada yang benar jawab Bang? Syariah. Coba pilih ya. Tabuyur. Ini sudah bagus semuanya, tidak ada yang syariah menekankan pentingnya evaluasi dalam investasi. Benar atau salah? Ini adalah menyatakan benar tapi salah. Yang harus dipilih itu adalah salah. Dapat dipahami nggak? Itu adalah kata kuncinya ini. Yang berarti kalau dinyatakan benar, berarti spekulasi itu benar harus dilakukan. Ya kan? Jangan. Di dalam Islam itu nggak boleh spekulasi. Itu harus kita itu teguh kepada prinsip. Ini Bapak berikan tugas. Silakan nanti kelompok ini juga membuat nanti laporan, itu kan, tentang prinsip-prinsip ekonomi dalam sebuah perusahaan. Silakan di